Premier League pekan ke-11 akan dimulai pada Sabtu tanggal 4 November 2023. Ada pertandingan Fulham versus Manchester United dan Manchester City versus Bournemouth. Manchester United berhasil mempermalukan pasukan Marco Silva di depan publiknya sendiri dengan kemenangan tipis 0-1. Setelah dua kekalahan beruntun yang dialami oleh pasukan Erik ten Hag, di mana dua kekalahan beruntun di dua kompetisi tersebut mengancam keberadaan Erik ten Hag di Old Trafford. Publik ragu akan racikan Erik di MU. Kinerja Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pertama, mereka kalah dalam pertandingan terakhir Liga Inggris 2023-2024 saat menghadapi Manchester City di Old Trafford. Kemudian mereka juga baru-baru ini kalah dalam pertandingan Carabao Cup 2023-2024 melawan Newcastle United. Bahkan lebih mencemaskan, Manchester United tidak berhasil mencetak satu gol pun dalam dua pertandingan tersebut, dan keduanya berlangsung di kandang sendiri. Hasil buruk ini membuat masa depan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United menjadi tanda tanya. Namun pelatih tersebut menyatakan bahwa ia memahami situasinya saat ini dan dia siap bertanggung jawab. Erik ten Hag masih percaya diri bahwa ia bisa membawa Manchester United kembali ke performa terbaik mereka. Meskipun banyak yang mempertanyakan nasib Erik ten Hag, tampaknya Manchester United masih ingin mempertahankannya. Saat ini belum ada konfirmasi resmi dari klub tersebut terkait nasib pelatih mereka. Namun pada malam hari ini, Erik ten Hag menjawab keraguan publik tersebut dengan kemenangan tipis yang diraih di kandang Fulham. Gol Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit akhir pertandingan lewat kemelut yang terjadi di depan gawang Fulham. Bruno Fernandes melepaskan sepakan dari luar kotak penalti dan berbuah gol. Kemenangan ini membawa Manchester United naik ke peringkat 7 klasemen sementara Premier League di atas Newcastle United yang menyisakan pertandingan melawan Arsenal dini hari nanti. Di pertandingan lain, Manchester City versus Bournemouth, Manchester City mendulang 3 poin setelah menang meyakinkan atas Bournemouth dengan skor 6-1. Jeremy Doku tampil impresif di dalam kemenangan Manchester City tersebut. Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan setelah kick-off, namun baru setelah 20 menit peluang membahayakan terlahir. Sundulan Erling Haaland menyambut umpan Julian Alvarez menghantam tiang gawang Bournemouth. Kebuntuan Manchester City terpecah di menit 30. Jeremy Doku mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0. Dari sisi kiri kotak penalti, Doku bekerja sama dengan Rodri. Doku kemudian menuntaskan sodoran Rodri dengan tembakan melengkung yang mengenai Chris Mepham sebelum masuk ke gawang Bournemouth. Hanya 3 menit berselang, Manchester City sukses memperbesar keunggulannya. Bernardo Silva memaksa Lonu Radu memungut bola dari jalannya sendiri untuk kedua kalinya. Giliran Doku menjadi kreator gol kedua Manchester City. Winger Belgia itu menggocek bola untuk memperdaya Mepham lalu mengirim umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti. Bernardo Silva terlepas dari kawalan lalu menyongsong umpan Doku dengan sepakan kaki kiri ke sudut bawah gawang. Skor menjadi 2-0. Manchester City menggila. Di menit ke-37 Manchester City melahirkan gol ketiga untuk mengungguli Bournemouth 3-0. Umpan mendatar Bernardo Silva kepada Jeremy Doku diteruskan dengan tembakan kaki kanan. Bola bergulir kencang lalu mengenai badan Manuel Akanji dan berbelok sehingga mengecoh Radu sebelum menembus gawang Bournemouth. Bournemouth akhirnya membuat perlawanan di 5 menit terakhir. Dari skema serangan balik kerjasama Alex Scott dengan Ryan Christie diteruskan Dominic Solanke dengan tandukan. Bola hanya mengarah ke pelukan Ederson. Di injury time, Haaland mendapatkan sebuah peluang untuk menciptakan gol setelah menerima umpan matang dari Bernardo Silva. Namun Ilya Zabarny membuat blok cemerlang untuk menggagalkannya. Skor 3-0 untuk keunggulan Manchester City bertahan sampai turun minum. Manchester City tidak mengendurkan tekanan meski sudah unggul jauh dari Bournemouth. Setelah sejam, Manchester City menciptakan gol keempat sehingga memimpin 4-0 atas Bournemouth. Jeremy Doku menerima sebuah umpan mendatar dari sayap kiri sebelum melepaskan umpan silang yang
menemui Phil Foden. Dari tengah kotak penalti, Foden menyelesaikan dengan sontekan kaki kiri yang bersarang di sisi atas jala gawang Bournemouth. Di tengah serbuan Manchester City, Bournemouth mampu mencuri gol di menit ke-74, memanfaatkan garis pertahanan tinggi lawan. Maximilian Arons menerima umpan matang dari belakang. Arons kemudian mengirim crossing dari sayap kanan yang menemui Sinistera. Pemain yang disebut terakhir mengecoh Kyle Walker sebelum menyelesaikan dengan tembakan mendatar untuk mengubah skor menjadi 1-4. Manchester City menambah keunggulannya menjadi 5-1 di 8 menit terakhir. Bernardo Silva menciptakan gol keduanya di pertandingan ini. Doku dengan jeli melepaskan umpan matang dari belakang yang membebaskan Bernardo Silva di depan. Bernardo menggiring bola lalu melepaskan sepakan kaki kiri dari sudut sempit. Zabarnyi melakukan sapuan tapi bola sudah kadung melewati garis gawang. Matheus Nunes menyongsong bola dengan sepakan voli tapi Silva yang mendapatkan gol itu. Di menit ke-88, Nathan Ake menggenapkan kemenangan Manchester City menjadi 6-1. Dari sayap kanan, kerjasama Nunes dengan Oscar Bob diakhiri dengan sebuah umpan silang ke kotak 6 yard. Ake mengalahkan penjagaan Senesi lalu menanduk bola dari jarak dekat.